Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang baik hati, pada kesempatan kali ini, kesempatan yang kedua, kita akan mempelajari tentang geometri ruang, khususnya tentang jarak, titik, garis, dan bidang. Melanjutkan pertemuan sebelumnya yang sudah membahas tentang kedudukan titik, garis, dan bidang. Video ini nanti akan berlanjut pada geometri ruang yang ketiga, yaitu tentang sudut. Kita lihat untuk kesempatan yang kedua ini kompetensi dasarnya, aspek pengetahuan menganalisis titik, garis, dan bidang pada geometri dimensi 3. Aspek keterampilannya menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan jarak antara titik ke titik, titik ke garis, dan garis ke bidang pada geometri dimensi 3. Langsung saja, sebelumnya kita ingat dulu geometri analisis yang dulu pernah dipelajari di tingkat sekolah menengah pertama. Jarak antara dua titik A x1, y1 dan B x2, y2 yaitu garis AB. Jaraknya adalah D. Jarak antara dua buah titik adalah panjang garis yang menghubungkan kedua titik itu. Contoh jarak antara titik A dan B adalah panjang ruas garis AB, yaitu D. Rumusnya untuk geometri analitis, akar X2 min X1 kuadrat tambah Y2 min Y1 kuadrat. Sedangkan garis dengan titik, garisnya AX plus BY plus C sama dengan 0, titiknya X1, Y1, jaraknya D, itu misalnya P ke garis G dapat digambarkan dengan cara membuat garis dari titik P dan tegak lurus ke garis G. Rumusnya adalah harga mutlak AX1 plus BY1 plus C dibagi akar A kuadrat plus B kuadrat. Itu yang dulu sudah dipelajari. Kali ini kita akan lebih sifatnya geometris pada dimensi 3 atau bangun ruang. Konsep jarak titik. Jarak antara dua unsur ruang adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan kedua unsur tersebut. Yang pertama, jarak antara dua titik. Jarak antara titik A dan B sama dengan panjang ruas garis AB. Yang kedua, jarak antara titik ke garis. Jarak antara titik A ke garis G adalah panjang ruas garis AB dengan syarat B pada garis G dan AB tegak lurus garis G. Jarak antara titik ke bidang. Jarak antara titik A ke bidang alfa adalah panjang ruas garis AB dengan syarat B pada bidang alfa dan AB tegak lurus bidang alfa. Jadi kata kuncinya adalah tegak lurus. Kemudian yang keempat, jarak antara dua garis. Jarak antara garis G dan H adalah panjang ruas garis AB dengan syarat A pada garis G dan B pada garis H serta AB tegak lurus garis G dan H. Ini B-nya harusnya besar ya, nggak apa-apa. Jarak antara garis ke bidang. Jarak antara garis G ke bidang alfa adalah panjang ruas garis AB dengan syarat titik A pada garis G dan titik B pada bidang alfa serta AB tegak lurus garis G dan bidang alfa. Yang ketiga, jarak antara dua bidang. Jarak antara bidang alfa dan beta adalah panjang ruas garis AB dengan syarat A pada bidang alfa dan B pada bidang beta serta AB tegak lurus bidang alfa dan bidang beta. Jadi sama, titik atau kata kuncinya adalah tegak lurus. Kita langsung saja ke contoh soal. Yang pertama soal isian. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk A dengan panjang rusuk 5 cm, titik P pertengahan rusuk CG. Ini P-nya pertengahan rusuk CG. Hitunglah jarak titik A ke B, A ke C, A ke G, A ke P, B ke titik P. Kalau A ke B, ya AB. Karena rusuknya 5 cm, ya berarti jaraknya 5 cm. A ke C berarti diagonal bidang atau diagonal sisi, berarti A akar 2, yaitu 5 akar 2. Kemudian jarak titik A ke G berarti diagonal ruang A akar 3, berarti 5 akar 3.
Kemudian jarak titik A ke titik P. A ke P. Nanti pakai Pythagoras. Sekarang ini AP. Ini tegak lurus di C. Maka AP sama dengan akar AC kuadrat tambah CP kuadrat. AC-nya 5 akar 2 dikuadratkan. CP-nya karena setengahnya CG maka 5 per 2 dikuadratkan. Nanti dihitung ketemunya 7,5. Kemudian jarak titik B ke titik P. B-nya ini, B-nya ini ya, BP. Jadi nanti pakai Pythagoras, akar BC kuadrat ditambah CP kuadrat. Dimasukkan saja BC-nya 5 karena panjang rusuk. Kemudian CP-nya 5 per 2 kuadrat. Nanti ketemunya 5 per 2 akar 5. Nomor berikutnya, nomor 2. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 5 cm, titik P pertengahan rusuk CG, hitunglah jarak A ke garis BC. Kalau tadi titik ke titik, sekarang titik ke garis. A ke garis FG dan seterusnya. Ini kita jawab satu persatu. Jarak titik A ke garis BC. A ke garis BC berarti AB 5 cm. A ke FG. A ke FG berarti AF. AF itu diagonal sisi atau diagonal bidang berarti A akar 2, 5 akar 2. Kemudian C ke garis FH. C ke garis FH berarti CO. CO itu bisa pakai segitiga CGO. Nanti CO-nya sebagai sisi miring. Bisa juga dengan segitiga CFO. Tegak lurusnya di O. Berarti nanti CO-nya sisi tegak, miringnya yang CF. Ini pakai yang CF, berarti yang CF kuadrat, yang sisi miring dikurangi OF kuadrat. Ya, nanti dihitung saja, ketemunya 5 per 2 akar 6. Kemudian yang keempat, jarak titik P ke garis BF. P ke garis BF, berarti P ke tengah-tengahnya BF. Ya, PQ itu sama dengan CB sama dengan GF yaitu 5 cm. Kemudian P ke garis BD. P ke garis BD berarti PR. PR nanti pakai Pythagoras. CR kuadrat ditambah PC kuadrat. Dimasukkan saja angka-angkanya, dihitung nanti ketemunya 5 per 2 akar 3. Kemudian nomor berikutnya, nomor 3. Diketahui balok ABCDFGH dengan panjang AB 10 cm, AD-nya 8 cm, AE-nya 6 cm. O adalah titik potong diagonal-diagonal bidang alas AC dan BD. Hitunglah jarak A ke bidang BCGF dan seterusnya. Kalau tadi titik ke garis, sekarang titik ke bidang. Ini gambarnya. Jadi tadi diketahui O itu titik potong AC dengan BD. Dan ini pakai bantuan T itu titik potong FH dengan EG. Pertanyaannya ini A ke bidang BCGF dan seterusnya. Langsung saja kita jawab. A ke BCGF. A ke BCGF berarti AB. AB-nya 10 cm tadi dari soal ini. Kemudian A ke CDHG. A ke CDHG. A ini ke belakang sana berarti AD. AD-nya tadi 8. A ke FGH. A ke EFGH berarti yang atas. A ke atas berarti AE. AE-nya tinggi balok 6 cm. Kemudian O ke bidang ABFE. O ke bidang ABFE. O ke depan berarti O ini ke tengah-tengahnya AB sini. Separuhnya BC atau separuhnya AD. Yaitu separuhnya 8, 4. Kemudian O ke BCGF. O ke BCGF. Nah, O ke samping kanan. Berarti O ke tengah-tengahnya BC. Berarti setengah AB. AB-nya tadi 10, setengahnya berarti 5. O ke bidang EFGH. EFGH yang atas. Berarti OT. OT itu sama dengan AE. Atau sama dengan BF. Ya. 6 cm. Ini lebih mudah. Ya. Kemudian contoh yang keempat, diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Hitunglah jarak antara garis
AE dengan BF. Ini sekarang masuk ke contoh garis dengan garis ya, jarak garis dengan garis. AE ini AE dengan BF. Nah, berarti bisa AB bisa EF ya 6 cm. Kemudian AE ke CG. AE ke CG, AE ke CG berarti bisa AC bisa EG, A akar 2 berarti 6 akar 2. AE ke GH, GH-nya sini, AE-nya sini berarti EH, EH-nya 6 cm. Kemudian yang terakhir, yang agak sulit, AE ke BH, AE ke BH. Kata kuncinya tegak lurus, kita pakai bantuan gambar ini. AE ke BH. Nah, berarti ini PQ. Nah, PQ ini tegak lurus AE, juga tegak lurus BH. Berarti separuhnya diagonal bidang. Diagonal bidangnya 6 akar 2, separuhnya berarti 3 akar 2. Kemudian masih ada lagi contoh yang kelima. Ya. Sekarang garis ke bidang. Ya. Diketahui balok ABCDFGH, panjang AB 5 cm, BC-nya 4, AE-nya atau tingginya 3. Jarak AE dengan BCGF. AE dengan BCGF ya, berarti bisa AB bisa EF. 5 cm dari soal ini. AC ke bidang EFGH. AC ke EFGH. Ya, berarti bisa AE bisa CG. Tingginya tadi 3, berarti jawabannya juga 3. Kemudian ini yang C ini contoh jarak bidang ke bidang. Bidang ABFE, ABFE yang depan, CDHG, CDHG yang belakang, berarti bisa BC, bisa AD, bisa EH, bisa FG. Ya, berarti AE tadi atau BC tadi 4 ya, berarti ini 4. Dan yang terakhir ABCD dengan FGH, alas dengan atas, berarti AE bisa, kemudian BF bisa, CG bisa, DH juga bisa, yaitu tinggi balok 3 cm. 3 cm. Nah, contoh soal sudah disampaikan semua. Sekarang latihan soal. Yang pertama soal isian ya. Kubus ABCDFGH, panjang rusuknya 6 cm, P adalah titik tengah rusuk CH, hitunglah jarak titik ke titik. Nah, titik ke garis. Nah, silahkan digambar dulu, dicermati, kemudian nanti dihitung. Semakin banyak berlatih, insya Allah akan semakin terampil, semakin paham. Yang kedua, diketahui 5 segitiga beraturan TABC dengan AB sama dengan 4 cm. Ya, AB itu berarti rusuk alasnya, TA itu yang rusuk tegak 6 cm. Hitunglah jarak tadi titik ke titik ya. Yang ini sudah ada titik ke garis, ini titik ke garis. Ya. A ke garis TB, T ke garis AB dan seterusnya. Ya. Silahkan digambar dulu, kemudian nanti ditentukan jarak titik ke masing-masing garis yang ditanyakan ini. Kemudian yang ketiga, ya, ini titik ke bidang. Ya, balok ABCDFGH, silahkan digambar. AB-nya 12, AD-nya 9, AE-nya 7. K adalah titik potong diagonal-diagonal EG dan FH. Sedangkan L, titik potong diagonal-diagonal ruang AG dan BH. Hitunglah jarak titik B ke ADHE, B ke CDHG, B ke EFGH, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Hitunglah panjang diagonal ruang BH, jarak titik H ke garis diagonal AC, jarak titik F ke bidang ACH. Masih soal isian. Diketahui 5 segi 4 beraturan TABCD dengan panjang rusuk bidang alas AB-nya 8, rusuk sisi TA 9. Ya. Hitunglah panjang diagonal bidang alas AC. Hitunglah jarak titik T ke rusuk alas AB, hitunglah jarak titik puncak T ke bidang alas ABCD. Dapatkah volume 5 itu dihitung? Jika dapat, berapa? Dan yang nomor 6, kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Ya. Silahkan ini dibaca sendiri, kemudian dijawab sebagai latihan. Sekali lagi, semakin banyak berlatih akan semakin paham, menguasai konsep, memahami konsep, dan terampil menyelesaikan soal atau permasalahan.
Kemudian selain soal isian ada juga soal pilihan ganda seperti soal-soal di bawah ini. Silakan dibaca, kemudian kalau perlu digambar dan diselesaikan soalnya atau pertanyaannya dijawab. Nomor 1 sampai nomor 4. Kemudian berikutnya masih ada lagi soal pilihan ganda untuk latihan soal. Nomor 5, 6, 7, 8. Dicermati, dibaca, digambar, ya, dijawab. Kemudian masih ada lagi ya, nomor 9, 10, 11, 12. Saya bacakan satu soal nomor 12. Andi mempunyai bola kayu berdiameter 18 cm. Andi ingin membuat kubus dari bola kayu tersebut dengan cara memotong sisinya. Berapa panjang rusuk kubus terbesar yang dapat dibuat Andi? Soal pemahaman. Demikian untuk pertemuan yang kedua ini kita sudah membahas tentang jarak. Tetap semangat, rajin belajar, insya Allah sukses. Pertemuan selanjutnya, geometri yang ketiga tentang sudut pada geometri ruang. Terima kasih atas perhatiannya, semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.